Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laude Muhammad Rizal dengan NIM 22650009. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah keamanan komputer. Sini saya akan menjelaskan materi kedua dari keamanan komputer, yaitu protokol pengamanan jaringan komputer. Oke, konsep dasar. Keamanan jaringan komputer, tidak ada jaringan yang anti sadap atau tidak ada jaringan komputer yang benar-benar aman. Pertama, keamanan jaringan komputer adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Tujuan dari keamanan jaringan komputer adalah untuk mengantisipasi risiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik baik langsung ataupun tidak langsung yang menggunakan aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Sorry. Selanjutnya elemen utama pembentuk keamanan komputer. Pertama, tembok pengamanan. Bank secara fisik maupun maya yang ditempatkan di antara piranti layanan pengguna jaringan dan bisa saja digunakan serta oleh orang-orang yang akan berbuat jahat. Kedua, rencana pengamanan yang akan diimplementasikan bersama dengan user lainnya untuk menjaga agar sistem tidak bisa ditembus dari luar. Oke, selanjutnya bentuk ancaman keamanan jaringan komputer. Pertama, bentuk fisik. Pencurian hardware komputer atau perangkat jaringan, kerusakan pada komputer dan perangkat komunikasi jaringan, wiretapping, dan bencana alam. Kedua, bentuk ancaman dalam bentuk logit. Pertama, kerusakan pada sistem operasi atau aplikasi. Kedua, virus. Dan ketiga, phishing. Oke, selanjutnya bentuk ancaman keamanan dalam keamanan jaringan komputer. Beberapa bentuk ancaman jaringan komputer seperti cipher. Peraturan yang dapat memonitor proses yang sedang berlangsung. Kedua, spoofing atau penggunaan komputer untuk meniru atau dengan cara menyimpan identitas atau alamat IP. Ketiga, remote attack. Segala bentuk serangan terhadap suatu mesin di mana penyerangnya tidak memiliki kendala terhadap mesin tersebut karena dilakukan dari jarak jauh di luar sistem jaringan atau media transmisi. Oke, bentuk ancaman selanjutnya, hole atau kondisi dari software dan hardware yang bisa diakses oleh pemakai tidak memiliki otoritas atau meningkatnya tingkat pengaksesan tanpa melalui proses otoritasi. Selanjutnya, cracking atau perilaku menjadikan sistem pengamanan telepon melemah. Selanjutnya itu hacker. Pertama di sini orang yang secara diam-diam mempelajari sistem yang biasanya sukar dimengerti untuk kemudian mengawalnya dengan men-share hasil uji coba yang dilakukan. Dua, hacker tidak merusak sistem. The hacker orang yang secara diam-diam mempelajari sistem dan yang jahat muncul karena sifat dasar manusia yang selalu ingin membangun salah satunya merusak. Oke, ciri dari hacker adalah bisa membuat pemrograman program C++ atau PowerShell dan memiliki pengetahuan TCP dan IP. Kedua, menguasai sistem operasi Unix dan UNIX atau VMS. Ketiga, terhubung ke internet untuk menjalankan aksinya. Keempat, melakukan aksinya pada malam hari dengan alasan waktu yang memungkinkan jalur komunikasi tidak padat dan tidak mudah diketahui orang lain. Oke. Faktor keamanan serangan dari hacker yaitu steal atau kecewa atau balas dendam, sport atau
petualangan, profit, atau mencari keuntungan dari imbalan orang lain, curiosity atau mencari perhatian, politis atau alasan politis. Oke, faktor selanjutnya faktor penyebab risiko keamanan jaringan komputer, yaitu kelemahan manusia atau human error. Keamanan perangkat keras komputer, kelemahan sistem operasi jaringan, kelemahan sistem jaringan komunikasi. Oke, metode penyerangan keamanan komputer. Sini ada berapa metodenya, yaitu airdropping atau mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin, masquerading atau mengirim atau menerima pesan menggunakan identitas lain tanpa izin, message tampering atau mencegat atau menangkap pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. Replying atau menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. Denial of service. Membanjiri saluran atau ke sumber lain dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengakses pemakai lain. Kategori serangannya itu pertama, interruption. Diserang sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang. Contohnya perusahaan modifikasi terhadap piranti keras atau saluran jaringan. Kedua, interruption. User yang tidak berhak unauthorized atau mendapatkan akses file. Contohnya penyedapan terhadap data dalam suatu jaringan. Serangan-serangan keamanan dalam keamanan jaringan komputer. Ketiga, modification. User yang tidak berhak tidak hanya mendapatkan akses tetapi juga dapat mengubahnya. Contohnya perubahan nilai file data, modifikasi program sehingga berjalan dengan tidak semestinya, dan modifikasi pesan yang sedang ditransmisikan dalam jaringan. Keempat, fabrication atau user yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contohnya pengiriman pesan palsu kepada orang lain. Ini selanjutnya pengendalian AI. Pertama, membuat tingkatan akses, melakukan pembatasan sehingga memperkecil peluang penembusan oleh pemakai yang tidak diorientasi. Misalnya, pembatasan login, pembatasan jumlah usaha login, tingkat akses yang diinginkan. Kedua, mekanisme kendali akses, melakukan user autentikasi pemakai, yaitu masalah identifikasi pemakai ketika login. Selanjutnya metode autentikasi didasarkan pada 3 cara. Pertama, sesuatu yang diketahui pemakai, misalnya password atau kombinasi kunci, nama kecil ibu mertua, dan lain sebagainya. Sesuatu yang dimiliki pemakai, misalnya gadget, kartu identitas, kunci, dan lain sebagainya. Sesuatu mengenai ciri pemakai, misalnya sidik jari, sidik suara, foto, tanda tangan. Selanjutnya, waspada terhadap rekayasa sosial. Atau mengaku sebagai eksekutif yang tidak berhasil mengakses dengan menghubungi administrator via telepon atau fax. Mengaku sebagai administrator yang perlu mendiagnosa masalah network dengan menghubungi end user via email atau fax atau surat. Mengaku sebagai petugas keamanan e-commerce dengan menghubungi customer yang telah bertransaksi untuk mengulang kembali transaksinya di form yang disediakan olehnya. Pencurian surat atau paspor, penyuap
PAN, dan selanjutnya keempat, membedakan sumber daya internal dan eksternal, yaitu memanfaatkan teknologi firewall yang memisahkan dengan network eksternal dengan rute tertentu. Kelima, sistem autentikasi user. Sistem autentikasi user adalah proses penentuan identitas dari seseorang yang sebenarnya diperlukan untuk menjaga keutuhan, integriti, dan keamanan atau security data. Selanjutnya, upaya pengamanan proteksi paspor. Upaya untuk lebih mengamankan potensi paspor antara lain salting atau menambahkan string pendek atau string paspor yang diberikan pemakai sehingga mencapai panjang paspor tertentu. On time paspor OTP, user harus mengganti paspor secara tertentu. User mendapat satu buku berisi daftar paspor setiap kali melakukan login untuk menggunakan paspor berikutnya yang dapat di daftar paspor. Selanjutnya, tantangan tanggapan atau challenge response. Bisa diberikan kebebasan memilih suatu algoritma, misalnya X pangkat 3. Ketika user login, komputer menuliskan di layar angka 3. Dalam kasus ini, user mengetik angka 27 agar login berhasil. Algoritma dapat berubah di pagi, sore, dan hari berikutnya dan dari terminal berbeda dan seterusnya. Selanjutnya, satu daftar panjang pernyataan dan jawaban. Variasi terhadap paspor adalah mengharuskan pemakai memberi satu daftar pernyataan panjang dan jawabannya. Pernyataan berikut dapat dipakai misalnya, siapa mertua Per Agus? Apa yang diajarkan Bu Astri waktu SD? Film animasi apa yang disukai oleh Anda dan pasangan hidup Anda? Pada saat login, komputer pertanyaan-pertanyaan secara acak menanyakan ke user dan memeriksa jawaban yang diberikan. Contohnya sebagai berikut. Suker atau SKI Paspor Authentication Protocol Challenge Handshake Authentication Protocol Remote Authentication Deal in User Server Terminal Access Controller Access Control System. Pengendalian melindungi aset organisasi. Ada dua cara dalam melindungi akses organisasi dalam jaringan komputer, yaitu pertama, secara administratif atau fisik dengan membuat rencana kemungkinan terhadap bencana, program penyaringan calon pegawai, sistem informasi, program pelatihan, user dan kebijakan akses network. Secara teknis, dengan menerapkan firewall dan membentuk VPN. Oke, gitu saja penjelasan saja. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.